Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Zangharira dengan NIM B1A1210005 dari kelas A Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum internasional, yaitu dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional berlaku tertib hukum koordinatif dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Hal ini berbeda dari hukum nasional dengan tertib hukumnya bersifat subordinatif. Oleh karenanya dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga-lembaga yang dihubungkan dengan hukum dan pelaksanaannya. Dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan eksekutif. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kehakiman atau yudisial. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kepolisian. Lembaga-lembaga atau badan-badan di atas adalah lembaga-lembaga yang diperlukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum. Hal tersebut kemudian memunculkan penyangkalan oleh berbagai pihak mengenai sifat mengikat hukum internasional. Selanjutnya, teori-teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Pada kenyataannya, hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, eksekutif, yudisial, maupun kepolisian. Tetapi pada kenyataannya pula, hukum internasional itu mengikat. Dalam hubungan ini telah timbul beberapa teori atau ajaran yang mencoba memberikan landasan pemikiran tentang mengikatnya hukum internasional, yaitu 1. Mazhab atau ajaran hukum alam, 2. Mazhab atau ajaran hukum positif, ketiga mazhab Perancis. Menurut mazhab hukum alam, hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa. Negara-negara tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Kontribusi terbesar mazhab hukum alam bagi hukum internasional adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi atau rasio manusia, mazhab hukum alam sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia, walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda. Selanjutnya, mazhab hukum positif. Ada beberapa mazhab yang termasuk dalam kelompok mazhab hukum positif, yaitu mazhab teori kehendak negara, mazhab atau teori kehendak bersama negara-negara, dan mazhab Wina atau Wina School of Thought. Kemudian mazhab Perancis. Mazhab yang mencoba menjelaskan dasar mengikatnya hukum internasional dengan konstruksi pemikiran yang sama sekali berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya, yakni mazhab hukum alam dan mazhab hukum positif, muncul di Perancis. Oleh karena itu, mazhab ini dikenal sebagai mazhab Perancis. Dalam garis besarnya, mazhab ini meletakkan dasar mengikatnya hukum internasional sebagaimana halnya bidang hukum lainnya pada faktor-faktor yang mereka namakan fakta-fakta kemasyarakatan atau facts sosial, yaitu berupa faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional, paham monisme dan dualisme. Secara umum terdapat dua paham besar mengenai keberlakuan hukum internasional, yaitu paham voluntarisme atau voluntarism dan paham objektivisme atau objektivism. Paham voluntarisme memandang bahwa berlakunya hukum internasional terletak pada kemauan negara. Artinya, negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah akan tunduk dan mematuhi hukum internasional ataukah tidak. Oleh karena itu, maka muncullah paham dualisme. Beberapa sarjana menyebut paham dualisme ini sebagai paham pluralistik karena menurut penganut paham ini, hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik. Namun demikian, menurut Starke, hal ini membingungkan dan tidak tepat.
Paham dualisme yang dilahirkan oleh paham voluntarisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Namun demikian, paham dualisme tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam argumentasinya, yaitu pertama dapat dilihat dari sumbernya. Pada dasarnya, baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kemauan negara, yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kebutuhan manusia untuk hidup teratur dan beradab. Kedua, dapat dilihat dari subjeknya bahwa pada kenyataannya dewasa ini perorangan pun dapat menjadi subjek hukum internasional. Ketiga, dapat dilihat dari struktur keduanya. Perkembangan hukum internasional memang jauh lebih tinggi daripada hukum internasional, sehingga wajar saja jika hukum nasional memiliki bentuk organ yang lebih sempurna daripada hukum internasional. Keempat, dilihat dari efektivitasnya justru adalah sebaliknya. Pada kenyataannya seringkali hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Praktik negara-negara Inggris dan Amerika Serikat dikenal dengan doktrin inkorporasi, artinya hukum internasional adalah hukum negara atau international law is the law of the land. Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh Blackstone pada abad 18. Ya, daya berlaku doktrin ini dibedakan untuk dua hal. Yang pertama, hukum kebiasaan internasional, dan yang kedua, hukum internasional yang tertulis. Dalam Undang-Undang Dasar atau UUD Jerman dan UUD Perancis disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional Jerman. Ketentuan hukum internasional tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang nasional dan langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi penduduk wilayah Federasi Jerman. Dalam sistem hukum Jerman dan Prancis tidak dipersoalkan transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Dalam memandang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak terlepas dari perkembangan zaman. Saat ini, di mana hubungan antar negara semakin berkembang pesat, hukum nasional tidak mungkin dapat berada di atas hukum internasional. Hal yang paling rasional adalah bahwa hukum nasional dapat berdiri sejajar dengan hukum internasional. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.